Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sobat Muslimat sekalian, selamat datang di Pornyata, podcastnya Adi Berata. Edisi bersama Kaprodi PGSD yaitu Ibu Ervina Ena Suberti. Selamat siang Ibu Ervina. Selamat siang. Bagaimana kabar Ibu Ervina pada siang hari ini? Oh, iya, bukannya lagi musimnya penyakit ya Bu ya. Semoga teman-teman di sana juga menjaga kesehatannya, kita semua semoga dilimpahkan kesehatannya oleh Allah SWT. Kali ini Bu, saya ingin berbincang-bincang dengan Ibu terkait dengan prodi PGSD sendiri ya Bu. Kami sehubungan kami dari Kominfo Bu, dari Kominfo 5 PGSD juga mempunyai beberapa agenda, salah satunya Suara Musida yang ditujukan untuk prodi PGSD dari anak-anak PGSD sendiri juga Bu. Nah, sebelumnya Bu Ervina sebagai prodi PGSD Bu, PGSD sendiri kan juga mahasiswanya paling banyak ya Bu ya, di antara prodi-prodi lain. Nah, kira-kira berapa jumlah mahasiswa PGSD di tahun ini? Oke, untuk tahun angkatan ajaran 2023-2024 ini, PGSD Untris alhamdulillah ada kurang lebih 540 mahasiswa baru di semester 1 ini. Berarti lebih banyak daripada tahun sebelumnya ya. Bagaimana kemudian Bu, bagaimana karena mahasiswanya lebih banyak daripada tahun sebelumnya, bagaimana pendapat Ibu atau mungkin pandangan Ibu tentang peningkatan jumlah tersebut Bu? Atau mungkin menjadi tantangan tersendiri untuk Ibu atau bagaimana? Ya. Yang pertama tentunya bersyukur karena dengan peningkatan jumlah pendaftar dan juga mahasiswa yang dinyatakan lolos seleksi di prodi PGSD khususnya PGSD Universitas Bagian Selatan, itu artinya kepercayaan masyarakat terhadap PGSD Unkris itu semakin meningkat gitu ya. Berarti PGSD Unkris dipercaya oleh masyarakat untuk bisa menghasilkan lulusan sebagai calon guru SD yang mampu bersaing di masyarakat. Mungkin kalau boleh tahu, mungkin tantangannya seperti mungkin kesusahan untuk mengelola mahasiswa yang sebanyak ini begitu Bu, mungkin ada dari Bu Ervina sendiri. Kalau tantangan dalam mengelola secara umum tidak ada ya. Artinya pada saat menentukan jumlah mahasiswa yang diterima itu kan sudah ada pertimbangan-pertimbangan. Artinya berapa sih jumlah yang akan kita terima itu sudah ada hitungan gitu ya, berapa kapasitas mahasiswa yang bisa kita terima. Artinya bukan berarti yang semua mendaftar terus kita terima semua. Artinya dari sekian yang mendaftar yang mau seleksi itu berapa dan berapa yang bisa kami terima itu kan berdasarkan kuota yang bisa diisi di PGSD ini. Kuota ini bisa jadi berdasarkan jumlah ruangan dan juga jumlah dosen. Nah, kebetulan kemarin itu kan kita habis renovasi ya, renovasi gedung B gitu ya, dan di gedung utama pun sudah direnovasi semua, wifi dan kursi dan sebagainya sudah sesuaikan kuotanya, sehingga dari hasil itu kami sudah menghitung dan sekian. Mungkin kita bisa beralih ke Suara Musida ya Bu, dari mungkin keluhan, kritik dan saran dari mahasiswa PGSD sendiri ya. Untuk terkait memang fasilitasnya kan sudah memang diperbarui ya Bu, terkait ini karena mahasiswanya juga banyak gitu daripada tahun sebelumnya. Nah Ibu, terkait dengan Suara Musida sendiri, beberapa mahasiswa menyampaikan bahwa mungkin lift bermasalah di bagian terakhir. Nah, bagaimana tanggapan Bu Ervina tentang masalah lift ini? Untuk pengelolaan lift atau sarana itu kan sebetulnya bukan di prodi ya. Nah, tetapi beberapa waktu lalu dari Lima sudah menyampaikan, itu sudah kami sampaikan, dan memang saat ini informasi yang kami terima dari atas gitu ya, lift itu saat ini sudah dipesan,
Tetapi memang lift itu kan bukan sesuatu atau barang yang di toko selalu ada gitu ya. Jadi memang sedang proses pemasangan. Jadi nanti kita tunggu saja ya, mudah-mudahan bisa segera datang. Jadi dua-duanya nanti akan diganti mesinnya. Kemudian untuk dari dosen wali sendiri, jadi ada beberapa mahasiswa yang mungkin menunggu seperti ACC KRS, mungkin kan ada yang input KRS itu terhambat ya, mungkin karena ada masalah dengan pembiayaan dan lain-lain. Kemudian ada juga yang susah untuk pindah kelas tuh kelasnya sudah penuh gitu. Nah, bagaimana tanggapan Ibu terkait itu permasalahan dengan KRS? Masalah KRS ini selalu menjadi masalah yang ramai ya setiap penyelesaian KRS. Jadi sebetulnya begini, memang di sistem itu kan semua mahasiswa bisa memilih kelas manapun gitu ya. Tetapi jadwal yang itu kan sudah dibuat sedemikian rupa sehingga dari sekian kelas dan sekian mata kuliah di kelas tersebut itu tidak ada mata kuliah yang terbuka di kelas yang sama tentunya, karena kan tidak mungkin satu angkatan kan rata-rata 10 kelas ya, dari 10 kelas itu kemudian satu mata kuliah itu jadwalnya beda semua kan tidak mungkin. Tetapi kan sudah dibuat sedemikian rupa sehingga tidak ada mata kuliah yang ditentukan di satu kelas yang sama. Oleh karena itu di awal mesti kami sudah menyampaikan informasi, memberikan saran kepada mahasiswa untuk mengambil kelas sesuai dengan kelas masing-masing sehingga tidak akan ada yang terkendala jadwalnya terbuka. Nah, itu yang sudah kami sampaikan. Tetapi kan masih tetap ada ya yang mengikut jadwal di kelas lain. Nah, akhirnya adalah permasalahannya karena PPSD yaitu tadi mahasiswanya banyak ya. Akhirnya yang input KRS-nya di akhir tidak dapat kelas di kelas yang sama. Nah, kalau dia input di kelas yang berbeda, maka akan tumbuhkan sehingga dia tidak bisa input di kelas itu. Nah, kalau kami harus menambah kuota di kelas itu, nanti kaitannya dengan kapasitas ruang. Misalkan ada kelas 3A, tidak dapat mata kuliah statistika misalnya, belum dapat input matematika mata kuliah statistika di kelas 3A. Sementara yang masih ada kuotanya di kelas 3C, tapi 3C membuka di mata kuliah statistika mata kuliah lain di kelas 3A. Kan dia nggak bisa input. Iya. Nah, kalau kami harus menambah kuota di kelas 3A, nanti kaitannya dengan kapasitas kursi yang ada di ruangan. Oh iya, berarti kapasitas ruang pasti juga ya. Kan satu ruang kan punya kapasitas ya, misalnya satu ruang kapasitasnya 50 orang. Di kelas 3A sudah dibuat kuotanya 50 misalkan. Ya maka kan tidak bisa nambah. Kalau dipaksa nambah, dia bisa ngumpul di kelas 3A. Tapi kalau kuliah kan nggak bisa dipaksa, malah nanti menimbulkan masalah baru lagi. Jadi sebenarnya tuh sudah dari prodi sendiri memplot-plotkan ya Bu ya, seperti kelas ini pokoknya kapasitas 50 sebenarnya sudah begitu ya Bu ya. Ya sudah disesuaikan kapasitas ruangan juga. Jadi kalau dengan begitu mahasiswa juga harus menyesuaikan dengan KRS-nya sendiri gitu. Ya sebaiknya mengambil kelas sesuai jadwal supaya tidak terkendala jadwal yang pembukaan. Gitu. Kalau mengambilnya kelas 3A, 3B mata kuliahnya campur-campur dari berbagai kelas, maka peluang untuk pembukanya semakin besar pembukaan mata kuliah itu. Karena kan sudah diploting di kelas yang sama itu yang tidak berbuka. Kemudian untuk ada lagi saran dari mahasiswa PGSD di Suara Bersih, apakah prodi mempunyai sarana untuk mendukung kreativitas mahasiswa di luar Lemawa dan Ormawa? Jadi dari prodi sendiri mengadakan untuk mahasiswa PGSD gitu? Ya pasti ada ya, seperti ruang podcast kita punya juga kan, ada ruang podcast, silakan bisa dimanfaatkan mahasiswa kan bisa memanfaatkan. Kemudian kita punya musik, tahu sendiri ya di Lemawa itu
adalah musik yang bisa dimanfaatkan mahasiswa. Kita juga sudah ada musik band ya, sebagai pimpinan PGSD itu sebagai apa ya, bukti bahwa PGSD memfasilitasi mahasiswa yang memang berbakat di bidang musik gitu ya. Di lab juga ada alat seleksi yang bisa digunakan mahasiswa untuk membuat sebuah media pembelajaran. Ya, sudah juga kan? Sudah pernah menggunakan mencetak media menggunakan itu ya, itu bisa juga. Dan di kurikulum yang baru ini, teman-teman, di kurikulum COE yang kurikulum 2022 itu ada kelas unggulan konten kreator dan art director. Jadi nanti untuk mahasiswa mulai angkatan 2022 itu di semester 5-6 nanti ada kelas khusus, kelas unggulan. Nanti kita sedang belajar nanti satu kelas, jadi memang tidak bisa semua yang namanya kelas unggulan. Itu kan tentunya bukan semua mahasiswa masuk sana. Kalau semua mahasiswa masuk kelas unggulan namanya jadi bukan kelas unggulan lagi. Oh ya, benar. Jadi ada satu kelas unggulan, kelas art director. Untuk dari Prodi PGSD sendiri Bu, juga ini dari Suara Guseda ada yang bertanya, apakah selain kampus UGRIS ini kerjasama dengan kampus Merdeka ya Bu, menjalin mitra dengan yang lain tidak Bu? Untuk maksudnya mendukung kreativitas mahasiswa seperti mungkin Paragon, kemudian juga dari Bank Jateng gitu, kemudian ada dari beasiswa Jarum gitu Bu? Mitra pasti ada ya. Misalkan untuk kegiatan MWKM itu kita bermitra dengan perguruan tinggi lain dan juga dengan stakeholder ya atau DUDI. Tentunya DUDI ini adalah yang mendukung CPL lulusan ya, kompetisi lulusan dari PGSD itu ya, profil lulusan. Nah, profil lulusan PGSD sendiri kan menghasilkan lulusan sebagai calon guru SD. Profil yang keempat itu entrepreneur. Nah, satunya fasilitasi dengan kelas konten kreator itu tadi ya, kelas konten kreator, kelas unggulan konten kreator dan art director. Nah, untuk kelas konten kreator, Prodi sudah menjalin MOU dengan BPT IKA Jateng diantaranya dan beberapa mitra lain terkait dengan kelas tersebut, sehingga nanti mahasiswa yang mengikuti kelas unggulan konten kreator maka nanti akan diberikan kesempatan untuk magang di sana. Begitu juga yang art director sudah MOU juga dengan sanggar greget dan sanggar yang lainnya, tentunya yang sesuai dengan tujuan dari kelas ini gitu ya, kelas unggulan ini atau capaian yang akan dicapai itu. Jadi mitranya adalah mitra yang memang mendukung profil Prodi. Jadi yang sesuai dengan profil Prodi begitu ya Bu. Untuk itu berarti mahasiswa tinggal menunggu info dari Prodi begitu Bu, atau bagaimana? Ada prosedur khususnya? Ya, nanti tentunya akan di-share info ya untuk seleksi bisa masuk kelas unggulan tersebut ya, yang angkatan 2022. Kemudian Bu, terkait itu apakah nantinya ketika kita mengikuti program-program yang disediakan dari Prodi PGSD maupun nanti kita mengikuti program dari luar yang kemudian juga kerjasama dengan Prodi PGSD begitu akan meningkatkan akreditasi Bu? Karena mengingat mungkin akreditasi kita masih mengejar hal tersebut begitu Bu, bagaimana? Jelas ya, semua yang kita lakukan kan untuk meningkatkan kualitas ya, tentunya itu tujuannya ke sana. Tetapi akreditasi itu bukan tujuan utama ya. Tujuan utama kita yang menghasilkan lulusan yang memang bisa bersaing gitu ya di masyarakat, bisa diterima oleh masyarakat gitu ya. Itu. Jadi tentu saja akreditasi kita sedang proses reakreditasi ya, doakan nanti mendapatkan yang terbaik. Kita tinggal nunggu jadwal, orang sudah dikirim, tinggal nunggu jadwal AL. Doakan saja nanti kita mendapatkan yang terbaik. Baik Bu, untuk yang terakhir Bu, ada pertanyaan lagi terkait beasiswa Bu. Ketika mahasiswa Prodi PGSD sendiri Bu, terkhususnya mempunyai IPK yang tinggi begitu Bu, kemudian apakah nantinya untuk semester kedepannya akan mendapatkan beasiswa atau mungkin hal lain gitu Bu, karena IPK-nya tinggi Bu? Beasiswa itu kan ada
di bagian kemahasiswaan ya, nah, itu beasiswa beberapa beasiswa ya di sana. Jadi beasiswa itu bukan dari prodi yang Baik, berarti itu urusannya itu dengan kemahasiswaan gitu ya, Bu? nah, kalau ada info beasiswa kan pasti diinfokan ke mahasiswa ya. Silakan mahasiswa kalau ada info beasiswa yang diinfokan mungkin ya, makanya mahasiswa harus aktif melihat info di SIA ya, karena info terkait akademik ataupun apapun kan akan bisa di SIA. Jadi kalau ada info penerimaan beasiswa, silakan mahasiswa mendaftar bersaing di sana, karena yang namanya beasiswa tentunya kan tidak bisa semua dapat, pasti ada seleksi di sana. Benar, gitu ya. Bu. Jadi aktiflah melihat SIA. info di SIA ya, jangan sampai ketinggalan info, apalagi misalkan sampai tidak ngikut KRS karena tidak tahu info ada jadwal ikut KRS. Berarti kita harus rajin-rajin cek SIA ya, Bu ya, karena juga kita sebagai mahasiswa tuh sudah dituntut mandiri ya, Bu. Kan sudah bukan mungkin seperti di SMA ya, Bu, sudah terstruktur. Kita mahasiswa mungkin lebih dilatih untuk peka dan lebih mandiri begitu ya, Bu ya. Gitu. Baik Bu Ervina, sebelumnya saya berterima kasih sekali Bu atas waktunya, sudah meluangkan waktu Ibu untuk berbincang bersama kami dari bagian Kominfo. Kita doakan kedepannya semoga Prodi PGSD lebih baik lagi ya Bu, dan juga pastinya rencana-rencana yang telah disusun oleh Prodi dan juga mahasiswa-mahasiswa juga berusaha mengembangkan kreativitasnya, semoga juga berefek untuk Prodi untuk kedepannya ya Bu ya. Iya. Begitu. Saya Aisyah Rea dari bagian Kominfo Hima PGSD. Terima kasih atas waktu untuk teman-teman telah menonton podcast ini. Kemudian juga Bu Ervina, saya mohon maaf atas salah kata yang mungkin kurang berkenan di hati Ibu. Kami pamit undur diri. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.